Berapa kali Allah selamatkan kamu dari kematian tanpa kamu sadari? Berapa kali malaikat menyelamatkanmu dari bahaya yang nyaris menimpamu malam ini seandainya bukan karena rahmat Allah? Apa yang akan saya sampaikan hari ini akan mengubah pandangan hidupmu sepenuhnya. Jika kamu belum subscribe channel Jalan Menuju Allah sekarang, kamu merugikan dirimu sendiri dari ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng agar mendapat setiap konten baru. Saudaraku yang terhormat, izinkan saya bertanya, siapa yang menjagamu sekarang saat kamu tidur di tempat tidurmu? Siapa yang menangkal kejahatan syaitan-syaitan yang mengitarimu saat kamu lengah? Jawabannya akan membuatmu takjub. Mereka adalah malaikat-malaikat mulia yang tidak terlihat oleh matamu, namun mereka melihatmu setiap saat. Bayangkan pemandangan megah ini. Kamu berwudu sebelum tidur, lalu berbaring di ranjangmu. Pada saat itu juga, seorang malaikat berdiri di kepalamu dan malaikat lain di kakimu, menjagamu sepanjang malam dari tipu daya syaitan. Betapa banyak orang yang syaitan ingin ganggu dengan mimpi buruk untuk merusak tidur dan ketenangannya. Namun Allah dengan karunia-Nya menugaskan malaikat melindunginya karena dia membaca ayat kursi sebelum tidur. Dan betapa banyak rumah di umat ini yang syaitan tidak bisa memasukinya selama 3 hari penuh. Mengapa? Karena penghuni rumah itu membaca surah Al-Baqarah, maka malaikat berdiri di pintu-pintunya sebagai penjaga yang kuat yang tidak tidur dan tidak lalai. Adapun yang mengabaikan membaca surah Al-Baqarah, dia telah membuka pintu rumahnya untuk syaitan masuk kapan saja mereka mau, menghasut antara suami dan istri, antara ayah dan anak-anaknya, maka menyebarlah pertengkaran dan masalah tanpa sebab yang jelas. Dan dengarkan fakta menakutkan ini, sebagian penyakit dan kesakitan disebabkan oleh syaitan. Ya, sebagaimana Nabi Ayub alaihissalam berkata, sesungguhnya aku diganggu syaitan dengan kepayahan dan siksaan. Namun rahmat Allah meliputimu ketika Dia mengutus malaikatnya untuk melindungimu dari gangguan ini. Tahukah kamu, apa perasaan terindah dalam hidup ini? Yaitu hidup dengan keyakinan bahwa ada yang melindungimu, berjalan dengan mengetahui bahwa kamu tidak pernah sendirian. Namun masalahnya banyak orang lupa akan hakikat ini. Seseorang masuk kamarnya untuk bermaksiat kepada Allah, menutup pintu dan jendela dan menurunkan tirai mengira dia sendirian. Tapi dia lupa tentang malaikat yang tidak mungkin tertutup darinya pintu maupun tirai. Seandainya ayahmu bersamamu di ruangan itu, apakah kamu berani berbuat maksiat? Tentu tidak, karena malu padanya. Lalu mengapa kamu tidak malu kepada malaikat mulia yang melihatmu, mendengarmu, dan mencatat setiap kecil dan besar tentangmu? Dan ketahuilah wahai hamba Allah, bahwa malaikat hanya meninggalkanmu di 2 tempat saja, ketika kamu masuk toilet dan ketika kamu junub sampai kamu mandi. Karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar tidak berlama-lama di toilet, karena itu tempat syaitan dan najis, dan agar cepat mandi dari junub supaya perlindungan malaikat kembali kepadamu. Dan renungkan perkara menakjubkan ini. Setiap gerakan yang kamu lakukan, setiap kata yang kamu ucapkan, setiap pandangan yang kamu lihat, setiap niat yang kamu niatkan di hatimu, semua itu tercatat dalam lembaran-lembaran yang tidak sesat dan tidak lupa. Tiada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu hadir. Dan kamu akan melihat semua ini di hadapanmu di hari kiamat. Barang siapa berbuat kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihatnya. Dan barang siapa berbuat kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihatnya pula. Namun saya beri kamu kabar gembira yang memenuhi hati dengan harapan. Sesungguhnya malaikat kebaikan cepat mencatat dan mulia dalam pencatatan. Dia melipat gandakan kebaikanmu dengan 10 kali lipat hingga 700 kali lipat hingga sekehendak Allah. Adapun malaikat kejahatan, dia memberimu waktu 6 jam penuh sebelum mencatat keburukanmu. Mudah-mudahan kamu bertobat dan beristighfar sehingga Allah menghapusnya seolah tidak pernah terjadi. Dan lebih agung dari itu, ketika kamu duduk di majelis zikir seperti majelis ini, malaikat mengelilingimu dan rahmat meliputimu, dan Allah memanggil malaikatnya, saksikanlah bahwa aku telah mengampuni mereka. Maka terhapuslah dosa-dosa bertahun-tahun dengan satu majelis. Maha suci Allah yang maha pemurah. Jika lembaran amalmu penuh dengan keburukan, jangan putus asa dari rahmat Allah. Hadapi semburan rahmat Sang Pencipta, hadapi rahmatnya di waktu sahur, di tengah malam, di dalam sujud, di majelis zikir, dan mintalah ampunannya dengan hati yang tunduk.
karena Dia tidak menolak siapa yang datang bertaubat. Karena itulah Allah mensifati malaikat sebagai karim. Mengapa? Karena yang mulia bersama yang mulia akan menjadi mulia. Allah Maha Mulia, malaikat mulia, maka jadilah kamu juga mulia dalam amalmu. Jangan mendiktekan kepada yang mulia ini kecuali apa yang pantas dengan kemuliaan mereka. Jangan biarkan mereka mencatat tentangmu apa yang membuatmu malu di hari kiamat. Muliakanlah mereka dengan ketaatan kepada Allah. Muliakanlah mereka dengan zikir kepada Allah. Muliakanlah mereka dengan istighfar dan taubat, karena mereka gembira dengan itu dan memintakan ampun untukmu. Aku memohon kepada Allah agar menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang dikelilingi malaikat dan diliputi rahmat dan mengumpulkan kita dalam barisan orang-orang saleh. Amin.